sama. Hasilnya sama di semua lembaga quick count bahwa Prabowo Gibran menang satu putaran saja dengan kisaran angka 57% hingga 59%. Mengapa quick count layak kita percaya? Apa argumennya, apa datanya, apa perspektifnya? Kita mulai dulu dengan sejarah 15 tahun yang lalu. Undang-Undang nomor tahun 2008 soal pemilu itu awalnya melarang quick count diumumkan di hari Pilpres. Maka saya saat itu maju ke Mahkamah Konstitusi, saya selaku ketua umum dari AROPI, ini Asosiasi Riset Opini Publik, asosiasi lembaga survei pertama di Indonesia yang paling tua. Saya mendirikannya dan saya ketua umum 2 periodenya di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi yang saat itu Mahfud MD sebagai ketua. Saya katakan, Pak Hakim yang terhormat, bagaimana kita menjelaskannya? Di luar negeri, hari pemilu itu adalah hari raya bagi peneliti dan mereka mengumumkan siapa pemenang pemilu saat itu, siapa presiden terpilih saat itu di hari itu juga, dan publik luas menikmatinya, publik luas merasakan berkah dari pengumuman di hari itu juga. Lalu mengapa kita di Indonesia, para peneliti, jika mengerjakan hal yang sama, publikasi quick count di hari Pilpres, kita terkena pidana, kita dipenjara karena undang-undang melarangnya. Lalu kemudian MK memutuskan pasal yang melarang quick count di hari Pilpres diumumkan itu dibatalkan. Maka kita pun ikut menikmati hingga hari ini quick count bisa kita nikmati di hari Pilpres, di hari pemungutan suara. Ada 4 alasan mengapa hasil quick count ini bisa kita percaya. Kita mulai dulu dengan pertama bahwa quick count ini dikerjakan oleh banyak lembaga, setidaknya dari 3 jenis lembaga. Ada dari media, Kompas misalnya, dari think tank, CSIS misalnya, dan dari aneka lembaga survei, dan tak ada persekongkolan di antara lembaga-lembaga ini. Lalu juga kita melihat di sini bahwa yang mengerjakan quick count ini juga ada lembaga survei dari kubu Ganjar yang diklaim oleh ketua TPN bahwa mereka menggunakan misalnya carta politika. Juga kita tahu juga ada pemimpin dari lembaga survei, Saiful Mujani, yang diberitakan ia menganjurkan memakzulkan Jokowi dengan sendirinya. Saiful bukanlah penggemar dari Prabowo Gibran, bahkan jika bisa ia ingin Prabowo Gibran tidak terpilih. Dan juga ada di sana lembaga survei LSI dan IJA yang memang sudah mengabarkan Prabowo Gibran akan menang satu putaran saja 5 hari, 6 hari sebelum hari pencoblosan. Beragam sekali lembaga surveinya, berbagai kepentingan di sana, dan mereka tidak satu suara mengenai ideal siapa capres yang menurut mereka seharusnya terpilih. Tapi kemudian kita lihat bahwa hasil semua lembaga survei itu sama. Baik Kompas, CSIS, dan lainnya itu sama. Kita lihat di sini misalnya Kompas mengumumkan yang menang Prabowo dengan Gibran dengan angka 58,60%. CSIS juga sama mengumumkan Prabowo Gibran juga menang 58,20%. Sama juga dengan SMRC, Saiful Mujani yang memimpin lembaga ini pun menyatakan Prabowo yang menang 58,38%. Pun juga carta politika yang kabarnya digunakan oleh tim Ganjar pun mengabarkan hal yang sama bahwa Prabowo menang 57%. Tentu saja apalagi LSI, kita pun sudah mengumumkan yang menang memang Prabowo. Ini LSI sudah selesai 100% angkanya. Di elektabilitas buat mereka Prabowo 58,47%. Alasan ketiga adalah rekam jejak di Pilpres sebelumnya. Penyelenggara quick count hari ini itu sama juga di 2019 dan terbukti semuanya akurat. Ini contohnya berita di saat itu dari CNN mengatakan quick count Pilpres
tak meleset dari hitung resmi KPU, itu kasus 2019, dan juga di sini LSI dan JA di 2019 dianggap paling presisi karena selisihnya quick count saat itu dengan Pilpres versi KPU saat itu hanya 0,12% saja. Dan yang keempat yang juga paling penting adalah lembaga quick count ini dengan KPU fungsinya memang saling mengontrol. Karena pada awalnya quick count ini dibuat untuk mengontrol KPU sebagai lembaga pemerintah di negara yang bertransisi ke demokrasi. Yang pertama kita kenal itu di Filipina tahun 86, NAMFREL, itu civil society di sana bekerja sama dengan NDI, National Democratic Institute yang dari Amerika Serikat. Mereka yang pertama-tama merumuskan quick count itu yang fungsinya untuk mengontrol supaya lembaga resmi pemerintahan yang menghitung suara di sana tidak disalahgunakan, lalu masyarakat memiliki sendiri cara menghitung cepatnya dengan metodologi yang sangat-sangatlah valid, dan kemudian itu meluas. Nah, sekarang ini kenapa quick count diperlukan? Karena ia bisa mengontrol KPU, dan KPU juga bisa mengontrol quick count mana dari yang dibuat teman-teman ini yang hasilnya juga dianggap valid. Dengan 4 alasan ini, maka hasil quick count yang menyatakan Prabowo Gibran menang 1 putaran saja layak dipercaya. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.